Mau dibuka Mas Ir dulu. Mau jenengan awal dulu Mas Ir. Halo? 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 Oh, sudah. Iya. Anak-anak sudah lengkap belum, Mas? Iya. Iya. Mungkin diinfokan dulu melalui wali kelas supaya ngoyak-ngoyak lagi masuk. Iya. Nanti kalau sudah 400-an kita mulai, nggih. 400 lebih kan? Nggih. Lanjut.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu di dalam kesempatan MPLS untuk di SMA Negeri 6 Surakarta. Sebelum saya masuk materi anak-anakku, saya ucapkan selamat pada kalian yang sudah diterima di SMA Negeri 6 Surakarta, yang sudah bersaing dengan teman-teman lain yang pada saat itu sangat berharap untuk diterima di SMA Negeri 6 Surakarta. Harapan kami, anak-anakku yang sudah diterima di SMA Negeri 6 bisa memberikan sesuatu yang baik terhadap SMA Negeri 6 Surakarta, salah satunya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 6 Surakarta meskipun dilakukan secara virtual seperti pada pagi hari ini. Selebihnya tugas kalian adalah untuk belajar, ya, kemudian kalian juga harus menjaga kesehatan dengan kondisi yang ada saat ini, sehingga kalian bisa selalu sehat, dapat kesehatan, dan insya Allah kondisi ini segera berakhir. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini akan saya perkenalkan saya dulu, karena nanti jika saya tidak menyampaikan ke kalian, kalian ketemu ataupun saya mengajar nanti belum tahu ya. Nama saya Mujiati. Ya. Saya di SMA Negeri 6 mengajar biologi. Mengajar di kelas 10 ada nanti yang saya ajar, kelas 11 ada, kelas 12 ada. Selain mengajar, pada saat ini diamanai sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, sehingga pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan kurikulum yang dilaksanakan di SMA Negeri 6 Surakarta. Anak-anakku yang saya banggakan, kurikulum yang kita laksanakan di SMA Negeri 6 Surakarta adalah kurikulum 2013 dengan sistem SKS. Mungkin anak-anakku masih asing dengan istilah itu, dengan istilah kurikulum 2013 sistem SKS. Kalau yang umum, biasanya bersifat paket. Ya. Atas dasar apa SMA Negeri 6 Surakarta itu melaksanakan kurikulum 2013 sistem SKS? Izinkan saya share dulu materi untuk pagi hari ini. Anak-anakku nanti bisa mengetahui dan mendengarkan penjelasan dari saya. Oke. Sudah tampak anak-anakku? Tulisan dari Ibu sudah kelihatan?
Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Ya. Ampun. Jadi untuk kurikulum di SMA Negeri 6 Surakarta itu merupakan kurikulum 2013 dengan sistem kredit semester atau dengan sistem SKS. Ya. Dasar daripada SMA Negeri 6 Surakarta melaksanakan sistem SKS adalah keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 421.3 garing 15636 tentang penetapan sekolah menengah atas atau SMA penyelenggara sistem kredit semester atau SKS di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. Jadi sistem SKS di SMA Negeri 6 ini sudah berjalan, ini itu artinya yang lulus tahun 2021 itu kakak kelas kalian yang mengikuti kurikulum 2013 sistem paket dan kakak kelas kalian yang menggunakan kurikulum 2013 SKS yang mampu menyelesaikan 4 semester. Anak-anakku akan saya sampaikan struktur kurikulum yang ada di SMA Negeri 6 Surakarta. Anak-anakku yang mengikuti kegiatan ini adalah anak-anakku kelas 10. Kelas 10 itu mempunyai beban belajar selama seminggu. Dalam 1 minggu itu ada 44 jam pelajaran. Ada 44 jam pelajaran. Kemudian ada 4 kelompok mata pelajaran. Yang pertama adalah kelompok A yang bersifat umum. Apa saja mata pelajaran yang harus kalian pelajari? Yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Dalam 1 minggu kalian mendapatkan pembelajaran 3 jam pelajaran. Kemudian kelompok A yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kalian mendapatkan 2 jam pelajaran. Kemudian yang ketiga adalah Maaf, Bu. Itu ya. Tolong diperbesar fotonya, Bu. Tidak jelas di sini. Terima kasih. Jelas. Oke. Kalau nanti bisa berubah enggak ya? Biasanya enggak bisa berubah. Sudah jelas? Jelas? Lagi, Bu. Di tempat saya jelas, Bu. Belum jelas. Lagi, Bu. Gini aja. Sambil kalian mendengarkan. Ya, karena kalau diperbesar ini enggak cukup. Ya. Sambil kalian dengarkan. Oke. Saya lanjutkan. Kelompok A yang umum, yang ketiga yaitu bahasa Indonesia. Kalian mendapatkan 1 minggunya itu 4 jam pelajaran. Begitu juga untuk matematika. Ini matematika wajib yang harus kalian dapati. Itu 4 jam pelajaran setiap minggunya. Kemudian yang kelima adalah sejarah Indonesia. Kalian mendapatkan 2 jam pelajaran setiap minggunya. Begitu juga bahasa Inggris anak-anak. Itu untuk kelompok A.
yang bersifat umum. Umum itu artinya semua peminatan mendapatkan hak yang sama. Baik itu MIPA, IPS, atau bahasa. Halo, tolong yang tidak berkepentingan mic-nya. Saya lanjut. Untuk kelompok B yang masih bersifat umum, yang pertama adalah seni budaya. 2 jam pelajaran setiap minggu. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. 3 jam per minggu. Kemudian prakarya dan kewirausahaan. 2 jam per minggu. Kemudian bahasa Jawa. 2 jam per minggu. Bahasa Jawa ini wajib untuk Jawa Tengah. Jadi kalau yang di luar Jawa Tengah bukan bahasa Jawa, ya, karena ini kelompok muatan lokal. Kemudian untuk kelompok C yaitu kelompok peminatan anak-anak. Kelompok peminatan itu berbeda antara kelompok MIPA, kelompok IPS, dan kelompok bahasa. Kalau kelompok MIPA, kelompok C ini terdiri dari matematika, biologi, fisika, dan kimia. Masing-masing 3 jam pelajaran per minggu. Kemudian untuk mengakomodasi daripada kebutuhan anak-anak, maka ada mata pelajaran lintas minat. Oh, maaf, ini keliru ini. Salah ketik ya anak-anak ya. Lintas minat. Untuk lintas minat, kelas 10 MIPA, karena lintas minat kelas 10 itu bisa mengambil 2 mata pelajaran anak-anak. Sebetulnya untuk lintas minat ini, untuk kelompok 4 ini, bisa saja menggunakan pendalaman minat dan lintas minat. Tetapi saat ini, semua sekolah masih menggunakan lintas minat. Ya. Untuk kelompok MIPA di SMA Negeri 6 Surakarta, kelas 10 lintas minatnya ada bahasa dan sastra Inggris dan bahasa dan sastra Jerman. Ya, sehingga kalau kita jumlah beban belajar kalian untuk jurusan MIPA ada 44 jam pelajaran setiap minggu. Berbeda dengan SMP anak-anak, kalau SMP itu 1 jam pelajaran yang 40 menit, tetapi kalau SMA 1 jam pelajaran itu 45 menit. Itu secara normal. Tetapi dalam kondisi pandemi seperti ini, tidak sama dengan 45 menit, tetapi menyesuaikan. Kemudian untuk kelompok IPS anak-anak. Untuk anak-anakku kelompok IPS, peminatan IPS, untuk kelompok A, kelompok B sama dengan aku yang kelompok MIPA. Jadi ada kelompok A tadi ada pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Ya, masing-masing dengan jam yang sama dengan kelompok MIPA. Begitu pula untuk kelompok B. Ya, ada seni budaya, pendidikan jasmani, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya dan kewirausahaan, dan bahasa Jawa. Ini sama.
Tetapi untuk kelompok C itu peminatan. Untuk peminatan IPS, mata pelajarannya adalah geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Masing-masing dengan 3 jam pelajaran setiap minggu. Kemudian untuk kelompok lintas minatnya, peminatan IPS, ada bahasa Inggris dan matematika. Jadi matematikanya tidak sama dengan kelompok A anak-anak nanti, ya. Jadi matematikanya yang di lintas adalah sama dengan matematika yang ada di kelompok C peminatan MIPA. Itu masing-masing 3 jam. Bagaimana dengan peminatan yang bahasa dan budaya? Untuk peminatan bahasa dan budaya, kelompok A dan kelompok B sama. Untuk kelompok C peminatan bahasa dan budaya, mata pelajarannya yang pertama adalah bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra Jerman, serta antropologi. Masing-masing 3 jam pelajaran setiap minggunya. Lintas minat untuk kelompok peminatan bahasa dan budaya, mata pelajaran matematika dan bahasa dan sastra Mandarin, ya. Ini matematika ada 3 jam pelajaran setiap minggu, bahasa dan sastra Mandarin juga 3 jam per minggu. Sehingga baik itu peminatan MIPA, IPS, atau bahasa, mempunyai beban belajar 44 jam. Nah, itu kaitannya dengan struktur kurikulum yang harus kalian ikuti di SMA Negeri 6 Surakarta. Nah, kemudian akan kita lanjutkan dengan KKM. Kriteria ketuntasan minimal merupakan batas terendah sehingga kalian mampu melanjutkan proses pembelajaran untuk KD berikutnya. Perlu saya tekankan anak-anak bahwa untuk pembelajaran sistem SKS itu penilaiannya adalah per kompetensi dasar. Jadi begitu kalian sudah tuntas mencapai batas KKM dari kompetensi dasar tertentu, maka kalian berhak untuk melanjutkan kompetensi dasar berikutnya atau KD berikutnya. Terus secara berkelanjutan. Ya. Nah, sesuai dengan KTSP yang sudah ditandatangani oleh provinsi bahwa untuk KKM di SMA Negeri 6 Surakarta tahun pelajaran 2021-2022 untuk pengetahuan dan keterampilan adalah 75. 75 itu dari mana anak-anak? Tidak demikian. Tapi 75 itu ada riwayat dari 3 komponen.
komponen yang pertama dari input, jadi input kalian. Ya. Kemudian dari daya dukung itu fasilitas yang ada di SMA Negeri 6 Surakarta, maupun dari kompleksitas. Kompleksitas itu apa? Tingkat kesulitan materi yang akan dipelajari. Dari riwayat itu, kemudian Bapak Ibu guru menyampaikan ke kami, kemudian muncullah KKM dari masing-masing pelajaran yang ada di SMA Negeri 6 Surakarta. Seperti yang tampak di layar kalian. Pendidikan agama dan budi pekerti 75, PKN 75, Bahasa Indonesia 75, Matematika 75, Sejarah Indonesia 75, Bahasa Inggris 75. Kok semua 75, Bu? Sebetulnya kalau kita lihat secara detail, itu bukan 75 setiap KD anak-anak. Bisa jadi KD tertentu KKM-nya 74, bisa jadi KD tertentu mempunyai KKM 76. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah secara umum. Secara umum dari sejumlah KD yang ada pada semester gasal maupun semester genap. Ini muncul angka 75. Begitu juga untuk seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, penjaskes, prakarya dan kewirausahaan, bahasa Jawa dan seterusnya. Itu semua KKM-nya 75. Jadi nanti jangan kaget, misalkan contoh belajar dengan saya KD 3.1 nilainya 70 kok sudah tuntas. Ya, bisa saja terjadi demikian. Mengapa? Karena pas KD itu KKM-nya 70. Bisa jadi nanti ulangan 3.2 dapat 75 kok belum tuntas, masih remedi. Bisa jadi karena mungkin ketuntasan KD 3.2 adalah 78. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ini secara umum. Oke, itu mengenai KKN. Bagaimana proses penilaian yang harus kalian ikuti, yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru? Penilaian di sini ada 3, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan, dan ada penilaian sikap. Sikap ini meliputi religi dan sosial. Penilaian pengetahuan itu seperti apa? Penilaian pengetahuan itu adalah digunakan untuk mengetahui ya, KD-KD tertentu yang sudah kalian pahami. Yang sudah kalian pahami, caranya bagaimana? Bapak Ibu Guru akan melakukan proses penilaian. Yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru itu untuk penilaian pengetahuan bisa dilakukan secara tertulis seperti biasa anak-anak, secara tertulis. Biasanya kalau dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu Guru membuat ulangannya menggunakan Google Form. Ya. Menggunakan Google Form. Atau mungkin ada yang menggunakan Google Classroom. Atau mungkin ada yang menggunakan dengan WA. Ya, itu yang jelas di sana ada soal-soal. Soal-soal itu kalian kerjakan, berarti itu tertulis.
Kemudian penilaian yang kedua bisa saja dilakukan secara lisan. Mungkin nggak Bu lisan dalam kondisi pandemi seperti ini. Bisa saja. Ya. Contoh misalkan, di dalam proses pembelajaran biologi dilakukan dengan cara Google Meet. Ya. Berarti semua gabung. Kemudian pada saat proses pembelajaran kita berikan soal, ada yang menjawab secara langsung. Itu bisa saja dikatakan sebagai penilaian secara lisan, ya. Penilaian secara lisan tidak harus selesai anak-anak. Tidak harus selesai dalam arti begini. Sehari penilaian lisan semua harus selesai sebanyak 36 anak. Tidak demikian. Bisa jadi hari ini 10 anak, besok 10 anak, seperti itu. Yang jelas di sana ada proses penilaian secara lisan. Tapi ini juga tidak wajib. Ya. Minimal penilaian pengetahuan itu ada tertulis 1 kali minimal dalam 1 KD dan ada tugas 1 kali minimal dalam 1 KD. Ya, syukur-syukur ditambah nilai lisan. Ya. Sehingga untuk mengetahui ketuntasan KD tertentu itu bisa dirata-rata dari nilai tertulis dan nilai tugas. Kemudian penilaian yang kedua, yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini penilaian fokuskan pada kinerja anak secara fisik, kerja otot. Ya. Jadi ada action dari anak-anakku, tidak serta-merta konsep yang ditanyakan. Nah, penilaian keterampilan ini bisa dilaksanakan dengan cara praktek. Itu biasanya mata pelajaran MIPA, ya, biologi, fisika, kimia, itu bisa praktek. Bu, kalau pandemi mungkin nggak Bu praktek? Mungkin. Ya. Praktikum bisa saja dilaksanakan di rumah secara mandiri. Contoh misalkan praktek kerja dari peranan dari jamur misalkan, peranan dari jamur. Kemudian peranan dari Saccharomyces misalkan. Ya. Bisa kan dilakukan di rumah? Itu berarti KD mengenai bioteknologi. Kemudian bisa jadi KD Monera, ya bisa saja. Ya. Maksudnya bagaimana? Kalian melakukan praktek di rumah secara mandiri. Ya. Seperti nanti kalian pada saat pembelajaran biologi, saya juga minta kalian melakukan praktek. Contoh, klasifikasi. Nah, klasifikasi, ya. Kalian berada di lingkungan rumah yang mempunyai banyak tanaman dengan berbagai macam ciri, nanti kalian kelompokkan. Itu namanya praktek. Ya. Kemudian misalkan membuat roti di rumah, membuat tempe di rumah, membuat Yakult, yogurt, ya semua itu ada bentuk laporannya,
ya, melakukan percobaan, ada hasilnya, masuk ke dalam praktek. Selain praktek bisa saja dilakukan proyek. Proyek itu berarti dilaksanakannya waktunya cukup panjang anak-anak. Cukup panjang. Ya. Proyek ini dikerjakan beberapa lama menghasilkan suatu produk ya dengan melalui tahapan-tahapan tertentu. Itu proyek. Misalkan pembuatan poster, pembuatan poster. Ada produk berupa poster dan itu kalian siapkan tidak hanya sehari 2 hari, ya. Ada ajakan di sana untuk menyelamatkan bumi. Ya. Itu salah satu contoh proyek. Mungkin penyulingan, ya, penyulingan. Pembuatan minyak kayu putih misalkan saat ini kan lagi banyak dicari-cari minyak kayu putih ya di SMA Negeri 6 itu ada pohon minyak kayu putih misalkan ya di lingkungan kalian ada pohon minyak kayu putih kemudian kalian untuk melakukan pembuatan minyak kayu putih dengan cara penyulingan misalkan dan itu bisa saja dilaksanakan. Oh, maaf ini salah. Yang C itu produk kok ABB ya. Yang C penilaian keterampilan bisa dilakukan dengan melalui produk ya. Produk itu hasil anak-anak. Ya, kalau berarti dari suatu kegiatan dihasilkan sesuatu yang diperoleh dari anak sebagai hasil dari aktivitas produk ya. Hampir mirip dengan apa ya? Kalau praktek itu kan ada prosesnya diterangkan itu ya, itu masuk dalam penilaian. Kalau produk itu betul-betul hasilnya di dalam penilaian itu penilaian terhadap hasilnya ya. Kemudian yang keempat bisa dilakukan portofolio ya. Kalau portofolio ini biasanya berupa hasil karya, berupa gabungan dari beberapa hasil ya, gabungan dari beberapa hasil kegiatan yang dijadikan satu itu bisa dikatakan suatu portofolio. Misalkan dalam satu semester mempelajari 5 KD gitu ya. Dari 5 KD itu kalian mempunyai beberapa referensi, kalian mempunyai beberapa catatan terkait dengan KD-KD tertentu, kemudian kalian jadi satu semester. Jadi kumpulan dari beberapa referensi atau kumpulan dari beberapa kegiatan atau kumpulan dari beberapa tulisan selama 1 semester yang dijadikan satu itu dikatakan portofolio. Nah, nanti nilai pengetahuan dan nilai keterampilanlah yang akan diberikan dari Bapak Ibu guru mata pelajaran ke wali kelas anak-anaknya. Ke wali kelas. Kalau penilaian sikap bagaimana?
penilaian sikap itu Bapak Ibu guru mata pelajaran hanya sebagai usulan. Karena penilaian sikap ini diambil dari aktivitas atau catatan-catatan yang mencolok pada masing-masing anak nanti akan diusulkan ke wali kelas bersama-sama dengan guru BK, ya, kemudian juga ada guru PPKN, ya, dan guru agama. Okay. Kalau penilaian sikap itu nanti munculnya nilainya adalah sangat baik, baik, cukup, dan kurang baik. Ya. Kalau nilai pengetahuan dan keterampilan nanti munculnya nilai skala 100. Ya. Ada kriterianya. Kelompok A 92 ke atas. Ya. B itu sampai dengan 84. C itu sampai dengan 75 sampai 83. Ya. Kurang dari 75 adalah D. Dan kalian bisa melanjutkan KD berikutnya apabila nilai kalian minimal C, yaitu 75. Sedangkan untuk sikap, penilaian sikap itu minimal baik. Jadi kalau cukup belum bisa diikut sertakan untuk semester berikutnya atau AD berikutnya. Oke. Kita lanjutkan terkait dengan istilah kenaikan kelas anak-anak. Kalau kalian dari kelas, dari TK kalian mengenal naik kelas ke TKB, kemudian SD dari kelas 1 ke kelas 2 sampai kelas 6, naik kelas, SMP kelas 7 naik kelas 8, naik kelas 9 gitu ya. Tetapi sekarang harus kalian hilangkan. Kalian masuk ke SMA 6 dengan sistem SKS. Sehingga kalian tidak tidak pas kalau mengatakan bahwa itu proses kenaikan kelas. Ya. Karena di dalam kurikulum 2013 memang tidak ada yang dikatakan dengan naik kelas itu seperti apa, tidak. Kenapa? Karena indikatornya adalah peserta didik itu mampu menyelesaikan kompetensi dasar, ya, KD awal, ya. Setelah tuntas, dia boleh mengikuti KD berikutnya. Ya. Sehingga istilahnya kita nanti bukan naik kelas, tapi telah menyelesaikan pembelajaran secara tuntas. Nah, yang tuntas pengetahuan saja atau keterampilan saja supaya bisa lanjut ke KD berikutnya. Tentunya ketuntasan di sini termasuk juga sikap. Jadi pengetahuan, keterampilan itu minimal 75, sikap minimal baik. Ya. Nah, kalian bisa membayangkan bahwa dari 400 sekian anak, kira-kira belajarnya ada yang cepat, ada yang
apa ya? Alon-alon waton apa? Alon-alon saya lakon. nah, kelakon. Ya. Intinya anak-anak itu kan ada yang tipenya kerja cepat, belajar cepat. Ada yang pelan, ada yang wah kalau nggak digitik nggak melayu gitu ya. Nah untuk mengakomodasi itu, bagi anak-anakku yang mempunyai kecepatan di dalam menyelesaikan KD, maka diberi kesempatan untuk menyelesaikan pembelajaran di SMA 6 bisa rampung, bisa lulus 4 semester. Ya. Bukan akselerasi anak-anakku. Yes. Bukan akselerasi, tetapi karena kecepatan anak-anakku di dalam menyelesaikan kompetensi dasar secara tuntas, maka bisa jadi anak-anak ada yang mampu menyelesaikan KD kelas 10 misalkan. 8 bulan sudah selesai misalkan. Lanjut ke materi kelas 11. 5 bulan selesai, lanjut materi kelas 12. Bisa jadi 4 semester selesai. Ya. Jadi di dalam SKS ini tergantung dari kalian. Bisa selesai 4 semester, bisa selesai 5 semester, bisa selesai 6 semester, 7 semester, bahkan 8 semester. Kalau 4 semester berarti bisa lulus dengan angkatan kakak kelas. Kalau 5 semester gimana Bu? Ya sudah 5 semester ya sudah lulus, tetapi untuk kegiatan 1 semester apa Bu? Ya pendalaman tentunya secara mandiri. Persiapan untuk apa namanya digunakan untuk persiapan kuliah. Ya. Itu kalau selesai 5 semester. Kalau 6 semester ya berarti sama seperti paket. Ya. Kalau 7 semester gimana Bu? Ya 7 semester lulus ya berarti lebih dari ya biasa. Kalau 8 semester ya berarti ya kan. Tuh. Jadi tergantung kalian nanti mau milih yang 4 semester, 5 semester, atau 6, 7, 8. Ya. Kemarin, pengalaman yang kemarin, sudah meluluskan yang 4 semester, masih ada di peminatan MIPA anak-anak. Ya. Walaupun nanti kita coba bagi anak-anakku jurusan MIPA, monggo silahkan berpacu, ya, berpacu nanti sampai dengan semester 1, kita akan pilih yang kira-kira kita prediksikan bisa lulus 4 semester. Kemarin anak-anakku sudah melaksanakan tes ya. Yang MIPA sudah nih. Halo? Halo. Sudah. Sudah, Bu. Sudah ya. Ya. Saya sudah dapat hasilnya dan itu yang mempunyai kemampuan nilai lebih berarti nanti harus bisa dipertahankan selama 1 semester, baru nanti semester 2 nanti bisa direalisasikan. Oke. Kita lanjutkan untuk kalender akademik ya. Kalender pendidikan. Kalender pendidikan untuk tahun pelajaran 2021-2022
ada semester ini ada 15 minggu hari efektif anak-anak. Apa saja sih kegiatannya? Ya, kita sekarang posisi di sini. MPLS ya, tanggal 12, 13, 14. Kemudian nanti yang tanda ini berarti kita libur ya, yang tanda bendera berarti kita mengikuti upacara. Ya, kemudian tanda segitiga ini berarti kalian harus mengikuti penilaian formatif yang terjadwal. Jadi nanti pada bulan apa itu? September ya, bulan September kalian sudah akan kita adakan penilaian formatif terjadwal. Ya, kemudian untuk semester 1 ini penerimaan rapornya tanggal 17 ya, 17 Desember. Tanggal 17 Desember. Ulangannya nanti direncanakan November tanggal 24. 24 November sampai tanggal 3 Desember. Ya. Kemudian nanti libur semester mulai tanggal 20 Desember. Ya. Oke. Oke. Anak-anak, itu tadi yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan materi pengenalan kurikulum yang ada di SMA Negeri 6 Surakarta. Intinya, kalian sekarang ini belajar di SMA Negeri 6 dengan sistem SKS, ya. Ketuntasannya berdasarkan kompetensi dasar dan nanti jika di dalam penilaian itu belum tuntas, maka akan dilaksanakan remedial teaching dilanjutkan dengan remedial test. Oke, saya rasa itu anak-anakku yang bisa Ibu sampaikan. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Adakah yang perlu ditanyakan? Assalamualaikum. Saya mau bertanya, Bu. Oh iya, iya, silakan. Yang perkenalkan, nama saya Cecilia Rahel Margareta dari SMP Kristen 3. Yang bulan September itu apa ya, Bu, tadi? Bulan September. Oh ya, bulan September itu direncanakan ada penilaian formatif terjadwal. Itu mungkin kalau kalian mengenalnya kayak tengah semester gitu ya. Ada ulangan tengah semester gitu. Pernah ya SMP ya? Iya. Ya. SMP kan ada ulangan tengah semester. Itu pada bulan September tanggal 6 ya, tanggal 6. Nih. 6, 7, 8 ya. Meskipun mungkin nanti kita tidak terjadwal tetapi kita serahkan ke Bapak Ibu guru mapel, itu dikatakan pekan penilaian terjadwal. Penilaian bersama gitu. Oke. Gitu ya. Margareta. Oke. Ada yang lain? Assalamualaikum, Bu. Ya. Saya, Bu, mau tanya. Iya. Saya bisa kenal sama Desi dari kelas MIPA 5. Suaranya kecil banget.
Coba lebih dekat dengan, iya. Saya perkenalkan, nama saya Desepin Nova Desi. Oke. Dari MIPA 5, Bu, saya mau bertanya. MIPA 5 ya. Tentang kelas akselerasi itu berarti nanti dari sekolahan nggih, Bu, dari tes yang kemarin ya? Iya. Baik. Kaitannya dengan bukan akselerasi ya. Jadi yang diprediksi mampu menyelesaikan 4 semester. Itu siapa begitu ya? Itu siapa? Itu kita dari berbagai komponen lah ya. Kalau kemarin yang pertama itu yang kalian lakukan adalah tes, ya kan? Tes yang sudah kita kantongi hasilnya. Kemudian juga dari nilai rapor kalian yang kemarin untuk PPDB ya. Kemudian juga dari orang tua anak-anak. Jadi kadang-kadang kan ada orang tua yang anaknya meskipun masuk ke kriteria tapi enggak usahlah biar saja, apalagi sedang pandemi, biar belajarnya lama di SMA 6 biar 3 tahun bisa saja. Jadi tetap ada komunikasi antara sekolah dengan orang tua, dengan kalian, dengan data pendukung lain. Misalkan dengan data hasil gitu. Ya, jadi tidak serta-merta dari sekolah harus gitu, tidak ya. Seperti pengalaman yang sudah juga katakanlah begini, ada anak yang mengikuti kegiatan percepatan di prediksi 4 semester itu ternyata dalam 1 semester itu nilainya tidak mencapai seperti yang kita harapkan. Itu pada semester 2 ya berarti kita akan pindahkan ke kelas yang bukan percepatan begitu. Selama kelas yang reguler itu masih ada kuota. Oke. Terima kasih, Bu. Oke. Ada yang lain? Saya mau tanya lagi, Bu, Sevlia Margareta. Iya, Jika nanti misalnya selama ini ada tugas setelah MPLS itu mengumpulkannya gimana, Bu? Oke, iya. Untuk tugas, ini kaitannya tugas mata pelajaran atau tugas hari ini materi Ibu? Tugas mata pelajaran. Oke, ya, tugas mata pelajaran ya. Untuk tugas mata pelajaran itu tergantung dari Bapak Ibu guru. Ya. Nanti pasti Bapak Ibu guru akan menyampaikan, ada yang memberi link untuk Google Drive ya. Ada yang menggunakan WA mungkin di foto, ya kan? Ada yang melalui email, ada yang melalui Google Classroom. Jadi tergantung dari Bapak Ibu guru pengampu. Biasanya kalau langsung ke WA itu kan memang HP-nya yang enggak kuat ya, yang biasanya menggunakan Google Drive, tapi Google Drive juga ada kelemahan. Jadi nanti tergantung dari Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran ya. Sevilla. Oke. Ya, Bu, terima kasih. Kembali. Ada yang lain? Permisi, Bu. Saya mau bertanya. Saya Edward Adioso dari kelas MIPA 6. Mau bertanya. Iya. Supaya bisa dilirik untuk masuk ke program SKS itu yang diseleksi apa saja ya, Bu? Oke, ya. Mungkin maksudnya yang percepatan ya. Bukan yang SKS. Kita
sudah SKS. Kita semua sudah masuk program yang SKS. Hanya mungkin tadi yang dilirik untuk menyelesaikan 4 semester. Mungkin itu ya. Nah, iya. Tadi sudah saya sampaikan. Kemarin kita sudah adakan tes. Itu 1 poin. Ya, tentunya yang mempunyai nilai kemarin yang tanggal berapa itu? Hari Senin ya? Iya, hari Senin ya? Oh ya. Iya, ikut kan? Iya, jadi kalau yang nggak ikut ya nggak punya data. Ya, tes kemarin, kemudian nanti dihubungkan dengan nilai dari rapot, kemudian nilai selama 1 semester. Ini kan masih umum ini nanti, ya kan? Dalam 1 semester ini anak-anak yang mempunyai nilai tinggi, kemudian KD-nya cepat beres, nah itu yang nanti bisa dilirik, ya tadi bahasanya dilirik, ya nanti semester 2 bisa dimasukkan ke kelompok menjadi homogen yang menyelesaikan 4 semester. Bisa jadi nanti ya mudah-mudahan pandemi cepat berakhir ya, tidak tahun-tahunan lagi ya. Ya, karena kakak kelas kalian yang selesai 4 semester itu belajar tatap muka setengah tahun, kemudian sudah lulus sekarang. 1,5 tahun online, setengah tahun offline. Jadi sekolah SMA-nya hanya setengah tahun. Sudah lulus. Dan ada yang diterima SNMPTN, ya kan? Beberapa anak dari yang percepatan. Oke. Selain itu juga jadi orang tua itu nanti tetap kita kumpulkan anak-anak yang sudah terjaring di prediksi percepatan, kita kumpulkan, kemudian kita beri apa ya supaya membuat pernyataan begitu, sehingga kalau oke ya berarti masuk, kalau tidak juga enggak apa-apa, tidak ada unsur pemaksaan ya. Jadi berdasarkan data-data yang ada nanti kita sarankan. Jika memenuhi persyaratan yang ada, berarti bisa masuk dalam kelompok percepatan. Seperti itu. Ya, yang penting kalian belajar untuk semester awal ini, kalau memang mau yang sistem percepatan ya harus semangat gitu. Tapi semangatnya jangan 1 semester toh. Paling tidak 4 semester itu semangat ya. Karena kan hanya 4 semester akan lulus. Oke, yang lain? Ya, Sakinah. Ya Bu, matur nuwun sangat Bu. Nggih. Ini sih Bu, saya Sakinah dari IPS 5. Yang percepatan itu cuma MIPA atau ada IPS juga? Iya, baik, terima kasih. Untuk percepatan, untuk SMA 6, ini kita baru bertahap ya Mbak ya. Jadi saat ini kita yang percepatan adalah kelompok MIPA dulu. Ya, kelompok MIPA dulu. Mudah-mudahan untuk kedepannya kalau memang ini berjalan lancar gitu ya, kita bisa membuka untuk percepatan yang IPS. Ya, karena saat ini kita juga baru sekali ya untuk percepatan kita buka untuk yang MIPA dulu. Seperti itu ya. Ada yang lain? Ya. Deborah ya. Oke, MIPA 1 ya. Intan, oke. Ya, silakan Deborah dulu. Ya. Deborah? Deborah, mana Deborah? Suara saya masuk, Bu. Tes. Ya, sudah. Silakan. Ya. Terkait tugas resume materi hari ini tuh kita mengerjakannya dalam bentuk gimana ya, Bu?
Maksudnya diketik atau ditulis tangan atau bagaimana dan pengirimannya bagaimana juga, Bu? Oke, untuk ini ya materi saya ya. Iya, Bu. Ya, tolong dimatikan dulu mic-nya. Oke, ya. Baik, untuk materi saya, silakan kalian bisa menulisnya. Ya, poin-poin yang penting tadi, ya kan? Poin-poin yang penting tersebut kemudian nanti bisa dikirimkan. Ya, minta bantuan ke apa namanya? Panitia atau mungkin sudah diberikan link secara menyeluruh? Sudah belum? Link khusus tugas MPLS. Sudah ada dari panitia? Belum? Iya. J. Review. Oke, ya. Oke. Oke, ya. Terima kasih Mas Iwan, Pak Iwan. Demikian ya. Jadi nanti tugas itu kalian tulis, kemudian masukkan atau kirimkan melalui link yang sudah disiapkan oleh panitia. Oke? Baik, Bu. Terima kasih. Kembali. Ada yang lain? Kayaknya seru nih diskusinya. Banyak yang tanya. Terima kasih, Bu. Ya. Saya Suci Nur Habibah dari MIPA 3. Ya. Kelas kesempatannya itu kuotanya cuma untuk 1 orang atau lebih? Gimana? Kuota? Untuk kelas kesempatannya itu kuotanya tuh cuma 1 orang. Oh iya. Untuk kuotanya, ya percepatan yang diadakan di SMA 6, itu ya. Kita akan berusaha untuk mengakomodir dari anak-anak yang mempunyai kemampuan lebih, itu ya diharapkan ada 1 kelas yang bisa masuk, diharapkan ya. Tetapi pengalaman kemarin memang 1 kelas itu tidak penuh. Tidak penuh. Kalau 1 kelas penuh itu kan 36. Ya, 36. Tetapi tahun kemarin itu tidak mencapai dengan 36. Jadi kakak kelas kalian yang sekarang ini naik semester 4 ya. Semester 4 ini 30 anak. Ya, 30 anak. Ya. Terima kasih, Bu. Pak. Ya, paling tidak 1 kelas. Nggih, silakan. Ada yang lain? Ini Bu. Saya Ya. Julia Rahel. Untuk yang bahasa itu ada percepat. Iya, karena bahasa itu hanya 1 kelas, tidak mungkin karena rombongannya mungkin ada dipecah gitu ya, nggak bisa. Nanti kalau dipecah jadi 2 malah nggak diakui semua di dalam Dapodik. Ya, jadi yang untuk bahasa minta maaf karena kelasnya hanya 1, tidak mungkin ada kemungkinan untuk percepatan. Terkecuali bahasa kita ada 2 misalkan ya, dan anak-anaknya itu luar biasa. Untuk bahasa 1 misalkan ada 15 anak yang mempunyai kemampuan lebih, bahasa 2 15 anak berarti bisa saja jadi 1 percepatan. Tetapi itu memang baru apa ya istilahnya ya,
kita baru mencoba atau baru melaksanakan untuk kelompok MIPA. Dan bahasa kita menggunakan satu rombel itu kalau untuk percepatan tidak bisa dilaksanakan. Terima kasih. Oke, yang lain. Oke. Masih ada? Isi Bu. Iya. Tadi kuota untuk program percepatan berapa ya Bu? Tadi saya mengalami lag Bu. Oh gitu. Paling tidak satu kelas Mas. Satu kelas Bisa itu sampai 2 kelas nggak Bu? Kalau 2 kelas sepertinya belum ya. Sepertinya satu kelas dulu sudah, terkecuali nanti hasilnya memang harus 2 kelas ya, terkecuali ya harus 2 kelas. Tapi kan kita lihat dulu nanti hasil daripada berbagai data yang mendukung untuk percepatan itu seperti apa. Begitu. Ada yang lain? Sudah? Cukup? Cukup ya? Baik. Kalau sudah cukup, tidak ada pertanyaan lagi, maka untuk sesi saya akhiri dan mohon maaf jika banyak kata-kata saya yang kurang berkenan bagi anak-anakku. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke panitia, monggo.